teman-teman kita juga ada langganan membership ya Kang ya? Iya, yang dimana nanti kita bisa live bareng sama Kang Arya, bisa tanya jawab lewat live itu ya Kang ya? Iya, buat teman-teman yang mau nanya peristiwa-peristiwanya Kang Arya, terus juga kita bisa ngeliat Kang Arya live sambil naik gunung gitu. Kalau itu juga tetap kalau ada sinyal ya Kang ya. Betul, ya. Juga bisa lihat Dira secara langsung lah. Jauh lebih cantik loh aslinya. Bisa aja. Iya, terus juga kita bisa kalau kita berkesempatan nanti juga kita bisa naik gunung bareng sama Kang Arya ya. Saya diajak nggak sih Kang? Oh pasti dong. Kan harus ada pelanginya gitu. Kalau cuma saya doang bukan pelangi dong Dira. Oke. Oke teman-teman, jangan lupa berlangganan membership biar kita bisa ngelakuin hal itu semua bareng sama Kang Arya. Oke, terima kasih. Berhenti nih kita, merinding gua. Berhenti nih. Terus si Ros, bang, jalan cepetan, jalan nih. Dia nyuruh jalan, sedangkan di depan mata kan ngelihat ada yang melintang kan, bukan pocong Dira, bukan. Kayak orang posisinya lagi telungkup. Ngeliat apaan sih? Udah kamu yang bawa? Enggak bang, kamu dikejar-kejar. Ya, sama orang yang kecil tapi tangannya panjang. Mukanya kecil, ya dia kayak pakai tudung gitu. Iya bang, gue tahu, ya tahu lah dengan izin Allah bilang gitu kan. Masih ngejar nggak sekarang? Kayaknya udah nggak bang. Gue inget itu gue beberapa kali ngeliat kayak ini jenazah gitu. Sampai ke titik itu belok, mata lain lagi nih Bira. Di situ kayak rame, tapi era bukan era sekarang, tetap gelap. Di situ ada kayak semacam kabut tipis. Cuman ada pemandangannya kayak orang lalu lalang, dia pakai pedati, pakai kerbau. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Dira. Hai semuanya, dan juga Kang Arya. Iya. Sehat kan? Alhamdulillah cantik sehat. Oke teman-teman, lagi-lagi gue terus-terusan nemenin Kang Arya buat cerita ya Kang ya. Boleh kan yang Kang? Wah boleh banget. Setiap hari apa gimana? Oh boleh setiap hari. Iya, semoga kalian gak bosen ya. Oke, jadi kali ini Kang Arya mau cerita tentang apa nih Kang? Kayaknya ada yang sedikit seru ya. Ini jarang dibahas, yaitu Gunung Wilis kira. Gunung Wilis, ya. Pada saat itu mendakinya di tahun berapa Kang? Di sekitaran tahun 2020, baru kemarin. 2020, berarti belum lama ya Kang ya? Belum lama. Oke, teman-teman semuanya pastinya udah gak sabar buat dengerin ceritanya. Langsung aja kita dengerin. Kang Arya silahkan. Oke cantik, makasih. Sama-sama. Masih bersama Bidadari Angin Timur. Assalamualaikum Sobat CP dimanapun Anda berada. Lagi-lagi si cantik ini menemani cerita gue ya. Kebetulan tadi seperti udah dibilang ya, ini cerita datang dari wilayah timur Pulau Jawa. Dalam pendakiannya itu nggak ada serem-seremnya. Tapi pas turunnya, karena kan kita lewat perkebunan buatan Belanda. Nah di sini baru kita dapet sesuatu yang cukup bikin merinding lah ya. Jadi nggak usah lama-lama, langsung tak mulai aja. Awalnya tuh ini Dira, kita bikin apa ya? Temu inilah, jumpa fans ya ceritanya di Jawa Tengah, di Gunung Muria. Tapi ternyata acaranya tuh nggak begitu sukses. Itu hanya dihadiri oleh 3 orang. Bisa dikatakan gagal lah ya. Karena gagal. Nah, salah seorang rekan ini sebutannya namanya Ros. Dia inisiatif tuh. Coba deh kita hubungin komunitas-komunitas gitu, siapa tahu. Soalnya kan aku ya elah, musang. Soalnya gue ini si Ros ini ngerasa sayang gitu, udah biaya gede tapi kok kecil gitu. Akhirnya
Dia inisiasi tuh ngubungin beberapa komunitas. Nah dari beberapa komunitas itu ternyata dari Madiun itu menyambut baik. Nah komunitas ini namanya Kebo Kluyur. Ada komunikasi singkat. Akhirnya kita disuruh berangkat ke Madiun. Ya udah, setelah istirahat tuh 1 hari di bawah Gunung Muria, di kaki Gunung Muria. Esoknya langsung ke Kota Pati, ke Kota Kudus. Dari Kudus langsung kita ke Solo, dari Solo sambung lagi ke Madiun. Itu dari Kudus pagi sampai Madiun sekitar jam 3 sore. Ya. Nah di Madiun Ngawi itu ada lagu yang enak deh. Terminal Madiun Ngawi, kenanganku. Iya. Pokoknya kalau sampai situ ingatlah salah seorang gadis di daerah Ngawi gitu ya. Dulu zaman-zaman tahun 90-an punya kenalan. Ya, jadi suka tawa-tawa aja gitu. Nah, di sini dijemput tuh sama salah seorang anggota dari Kebo Kluyur. Sebut aja namanya Fajar. Setelah ngobrol-ngobrol, langsung dibawa ke rumahnya Mas Amari. Nah, di rumah Mas Amari istirahat dulu dah tuh 1 malam sebelum kita melakukan acara bedah buku nanti di Nongko Ijo. Jadi yang tadinya cuma temu kangen atau jumpa fans di Madiun itu berubah jadi acara bedah buku, lebih naik lagi nih tingkatannya. Setelah istirahat itu malamnya kumpul tuh anak-anak dari Kebo Kluyur. Itu langsung briefing bagaimana caranya acara bedah buku ini bisa dihadirin orang banyak, ada live musiknya, ada sponsornya, ada pejabat pemerintah datang. Intinya kebetulan kan salah seorang dari tokoh di Kebo Kluyur atau ketua umumnya itu memang orang pemerintahan daerah. Juga beberapa orangnya bisa dikatakan orang media. Jadi cepet tuh mereka kerjanya tuh. Kalau nggak salah jeda 2 hari setelah sampai Madiun itu ditetapkan acaranya, yaitu di Nongko Ijo. Singkat kata, ini acara berjalan lancar Dira, sampai dihadiri oleh seksi kebudayaan, pariwisata dan kebudayaan apa gimana sih? Pokoknya salah satu kepala bagiannya di Kabupaten Madiun itu hadir, salah satu pejabat lah ya, menghadiri acara ini. Acara ini sukses banget, live musik keren. Dan waktu pertama kali sampai Madiun kan katanya ini kan inisiasinya Ros ya. Ros bilang katanya dia nggak bisa datang. Nggak taunya pas hari H dia udah ada datang ya, istilah ngasih kejutan lah ya. Dan dia itu juga ngongkosin anak si Ari. Ari akhirnya juga datang ke Madiun tuh. Rame lah kita tuh, gue, Ari, Ros sama teman-teman Kebo Kluyur. Malam itu acara lancar. Terus meninggalkan kesan yang luar biasa karena acara bedah buku di Kota Madiun di daerah Nongko Ijo itu diliput sama TV lokal sama beberapa media cetak juga. Nah sebelum mendaki Gunung Wilis malamnya itu kita sempat dapat mandat Dira untuk ngecek jalur pendakian Gunung Wilis apakah layak untuk dijadikan jalur umum pendakian yang sudah terkoordinasi dalam 1 pintu atau 2 pintu, intinya bisa ada surat perizinan resmi atau tidak ya, karena memang ini amanah dari beliau. Akhirnya waktu itu saya menyanggupi walaupun pengalaman untuk begitu tuh kurang ya, dalam artian membentuk jalur atau gimana yang berhubungan dengan pemerintahan tuh kurang, tapi ya udahlah karena ini amanat kita sanggupin. Jadilah tuh acara di Nongko Ijo yang sekedar bedah buku jadi naik Gunung Wilis, bonus Dira, alhamdulillah kayak malam ini nih ya, bonus. Dah itu malam kita istirahat Dira, datang pagi itu udah ada tim lah ya, ada Mas Muryani, terus ada siapa lagi nih anak-anak Kebo Kluyur, lupa nama-namanya. Soalnya kalau cowok emang nggak begitu inget Dira. Beda sama kamu kemarin belum kenalan aja udah tahu namanya. Usang. Jadi sorry nih bro ya, gue pada lupa nama-nama lu karena memang gue kalau kenalan sama cowok bener jarang gue inget. Dalam hati gue batang mah udahlah biasa aja gitu. Itu pagi udah siap, yang saya ingat cuma Mas Muryani lah yang inget banget tuh. Udah tuh
Pagi-paginya kita pakai sepeda motor dulu, semi off road Dira, dari Nongko Ijo ke Pulau Sari. Ini apa namanya, perkebunan tuh, ada nanti posnya. Udah tuh kita naik motor dulu di aspal kira-kira 15 menit sampai ke pintu gerbang perhutani itu, masuk ke dalam perkebunan, langsung jalannya off road Dira. Wah keren deh, mantep deh. Di tengah jalan tuh sempet motor berasap karena kan motornya si Ros ini motor matic, jadi harus ada caranya kan, digeber-geber gitu. Ini waktu itu nggak tahu kan caranya, digeber terus berasap dia. Untung nggak kebakaran dia. Alhamdulillah. Kita kita ademin dulu mesinnya, baru kita lanjut lagi. Singkat kata sampailah kita ke nih pos perjalanan awal untuk melakukan pendakian Gunung Wilis di Pulau Sari. Nah, Pulau Sari ini adalah perkebunan peninggalan Belanda, Dira. Dan cerita-cerita soal perkebunan ini itu luar biasa. Walaupun Gunung Wilis sendiri juga nggak kalah serem, Dira. Banyak cerita-cerita tentang Gunung Wilis yang sangat mistis ya lah ya. Karena di sana tuh banyak banget puncaknya Gunung Wilis tuh. Tapi karena waktu itu naiknya siang dan kita cuma tektok Dira, inilah alhamdulillah di gunung itu nggak nemu kejadian-kejadian aneh lah, kecuali ada 2-3 poin yang cukup lumayan ya. Nah di sini di titik ini yang di perumahan pegawai perkebunan, kita makan dulu. Setelah makan baru kita start pendakian. Dari perumahan kita jalan tuh debunya tebel banget Dira. Kira-kira setengah jam ketemu yang akan dijadikan pos 1 ya. Itu dia jalannya agak landai, datar, berdebu parah. Terus ketemu rumah yang udah hancur, bangunan semi permanen yang sudah hancur, cuman tiang-tiangnya aja. Masuk ke alang-alang, naik lagi agak parah Dira. Kira-kira setengah jam dari situ sampailah kita ke Bukit Teletabis. Bagus banget walaupun tidak seindah senyum kamu ya. Nah, di sini kita istirahat lagi Dira, menikmati pemandangan yang luar biasa. Dan rekomen ya buat teman-teman ya, Bukit Teletabis di Wilis, naik dari Madiun tuh enak buat camping ya. Dan di situ juga ada jalur baru lewat Ombang Ambing, masih satu daerah. Nah kalau jalur Ombang Ambing, gua kenal sama pengurusnya. Kalau lu pada mau naik sana lewat Ombang Ambing bisa call gua, nanti lu gua kasih kontaknya Mas Muryani gitu ya. Di sini kita agak lama Dira, sekitar setengah jam nikmatin pemandangan. Terus dari situ nanti jalan belok ke kanan itu landai mah Dira. Landai, masuklah kita ke hutan tuh. Hanya sempluk doang nih hutannya. Itu kalau nggak salah namanya hutan apa ya? Pokoknya dia cuman hutan itu, nggak tahu namanya hutan apa. Nah di sini kita nyelidikin vegetasi tuh, karena kan ada amanah ya. Sambil nyari kemungkinan sumber air terdekat. Nah pada saat itu sumber air yang jadi permasalahan kalau kita naik dari Ombang Ambing, sumber airnya terlalu jauh di lembah. Jadi kita sambil naik nih sambil nyari sumber air gitu. Nah di hutan ini kita istirahat lagi, baru makan, ngopi. Wah rame deh ngobrol-ngobrol. Selesai, lanjut lagi, lepas dari hutan, kita langsung masuk ke Punggungan Tipis Dira. Punggungan Tipis itu udah alang-alang. Seperti sabana, tapi kalau misalnya di Rinjani, di Lau kan dia lebar-lebar. Kalau ini tipis dia. Rumputnya juga tinggi, karakter jalur yang cukup ini ya, bisa dikatakan dia masih perawan gitu ya, masih jarang disentuh. Jadi jalurnya tuh masih alami banget. Nah di sini nih lepas dari situ nanti kita akan ke pos 3, terus ke pos 4. Nah nanti di pos 5-nya itu masuk lagi ke hutan pinus Dira. Nah setelah hutan pinus kita akan ketemu dengan batu tulis. Nah batu tulis ini batu yang cukup bersejarah karena di situ tertulis ada pertama kali vandalisme tahun 1953. Berarti cukup lama ya. Wah. Dan batu tulis ini juga kerap dijadikan tempat ritual oleh orang-orang tertentu yang mempercayainya gitu. Nah, lewat batu tulis terus kita ketemu pos 6. Mentok, naik sedikit kita ketemu pertigaan tuh Dira, yang satu jalur ke Nganjuk lewat Roro Kuning kalau nggak salah, atau lewat air terjun apa namanya. Nah ini jalur kita yang dari Madiun, ada tugunya tuh perbatasan. Nah baru di sini nih, kan itu tempatnya agak datar Dira ya.
dia datar, penuh alang-alang. Nah di salah satu sudut di sebelah kanan punggungan itu mata kayak ngelihat, awalnya sih ini terasa biasa nih, mata hati kan suka ngelihat yang aneh-aneh gitu, ngelihat kok kayak ada cowok dua gitu kan, dia lagi kayak ngeringkuk di salah satu bagian pohon besar itu kan, pohon besarnya udah rubuh. Nah dia seperti berlindung di pohon besar itu. Pertama diem aja tuh, diam. Itu kan dia kelihatan jelas ya, biarin lah, namanya makhluk-makhluk gini biasa. Nah nggak lama Mas Muryani datang, Mas kok ngeliat ke situ terus gitu. Nah beliau ini kan memang tahu betul ya sejarahnya di daerah itu. Terus aku bilang, iya Mas kayak ada sesuatu, dua ya kata dia gitu. Loh, kok ngerti Mas? Iya di situ Mas. Dulu pendaki dari mana dia bilang meninggal di situ kedinginan. Baru tuh, oh mungkin bisa jadi ini energi dia terlihat. Entah korin, entah energi ya. Waktu itu kita karena emang nggak terlalu merinding, Dira masih siang kok, masih jam berapa ya? Jam 2-an. Jadi gimana mau merindingnya gitu kan? Walaupun kelihatannya kayak gitu kita biasa aja lah ya. Udah lewat dari situ langsung jalannya parah Dira kan. Parah tuh, langsung naik satu punggungan tuh. Itu punggungannya juga tipis, sebelah kirinya jurang, sebelah kanannya juga jurang. Itu pohon-pohon pinus kecil. Nah di sini ada yang indah tuh, ada elang. Elang Jawa tuh banyak di situ, elang Jawa tuh. Sambil nikmatin elang Jawa, terus jalan, habis punggungan tipis, kita agak datar, naik sampailah kita ke puncak Ngeliman. Nah di puncak Ngeliman itu sekitar jam 3:30. Seneng lah. Gue, Ari, Ros, terus anak-anak Kebokluyur, Mas Muryani, wah bersukaria lah di situ ya. Kita foto-foto sampai jam 4 Dira di situ. Setelah jam 4 mulai kita bergerak turun, balik lagi tuh. Datar, ketemu yang tadinya tanjakan parah, jadi ketemu turunan parah kan. Terus ketemu lagi yang datar, ketemu lagi pertigaan, yang satu ke Nganjuk. Ya, kalau tadi waktu naik diadanya sebelah kiri, berarti turun diadanya sebelah kanan kan. Terus lewatin dataran tuh turun lagi, terus ke pos-pos yang tadi kita sebutin, ketemu hutan pinus, ketemu batu tulis, terus turun sampai ke hutan itu, yang nanti deket Bukit Teletabis itu maghrib Dira, pas banget maghrib. Nah ini udah kepisah nih sama teman-teman dari Kebokluyur, karena teman-teman Kebokluyur tuh tahu kalau saya tuh kalau gue tuh biasa jadi sweeper Dira, jadi karena menurut mereka juga udah cukup berpengalaman, mereka nggak terlalu khawatir, walaupun nanti di ujung hutan mereka sempat nunggu. Udah tuh bareng sama mereka sampai keluar hutan tuh sekitar jam 7, lanjut lagi jalan terus di Bukit Teletabis yang tadi siangnya indah dengan pemandangan awan ya, warna-warna alam yang bersatu padu tuh, dari hijau, macam-macam hijau, warna langit, pokoknya indah banget. Sekarang ganti jadi city light. Bagus banget. Di sini kita agak lama tuh istirahat, sekitar setengah jam sampai sekitar 7:30. Setelah dirasa cukup, turun lagi kita tuh. Nah di sini anak-anak dari Kebokluyur udah disuruh duluan aja tungguin gue di perumahan pekerja perkebunan di Pulau Sari. Nah mereka jalan duluan tuh. Dari mulai Bukit Teletabis sampai ke perumahan pekerja itu nggak ada apa-apa Dira. Cuman perasaan-perasaan nggak enak mah ada aja ya. Cuman nggak ada yang signifikan lah ya. Sampai kita istirahat, makan, udah nyalain motor. Kan motor kita tinggal di situ Dira ya, di perumahan pekerja itu. Nyalain motor, panasin. Itu jadi itu namanya si Simon sama siapa lupa ya, Simon, Aryo apa siapa sih, pokoknya mereka jalan duluan. Terus ya Ari sama Mas Muryani. Nah tinggal saya nih sama tinggal gue nih sama si Ros. Tinggal gue sama Ros terakhir. Karena kalau nggak salah si Ros dia pup dulu apa pips dulu lupa deh. Jadi terakhir. Dan si Ros ini kalau jalan sama gue emang dia nggak ngerasa takut. Ya ini kan yang bikin gara-gara di Gunung Muria bakar terasi, bakar pala ikan asin, mau cari pembuktian. Akhirnya begitu kebukti ketakutan sendiri. Udah nih, jalan nih. Kita udah ketinggalan Dira. Jalan. Nah, jalur ini kan termasuk jalur gerilyanya Panglima Besar Jenderal Sudirman. Jadi memang ada historisnya juga gitu. Jalan tuh, ini kan jalannya makadam. Jalan kira-kira 15 menit itu di sebelah kiri. Kan ini udah mulai masuk kebun kopi Dira ya. Jadi ini memang perkebunan kopi tertinggi atau terbaik nggak tahu lah.
kita udah masuk kebun kopi kan. Nah di sini tiba-tiba di sebelah kiri itu kan gelap ya. Nah ini ada pohon percis kayak pohon kopi, cuman batangnya gede banget Dira. Segini kali batangnya tuh, besar. Dia jadi kayak bukan pohon kopi yang kecil-kecil itu loh. Ini enggak, dia batangnya kayak pohon sawo gitu, gede banget. Dan lucunya itu kelihatan jelas pohon kopi. Padahal kan harusnya kita nggak bisa dong nebak itu pohon kopi. Cuman kok aneh, pohon kopi gede amat gitu kan. Nah selesai lewat dari pohon kopi, baru nih agak-agak nggak enak gitu kan. Ini kayaknya kalau ada pohon kopi batangnya segini, ini umurnya udah jelas nih Dira. Berarti ratusan tahun. Dan ini juga kan perkebunan buatan Belanda dulunya. Bisa jadi mungkin di sini ada kekerasan, ada namanya penjajahan, seenak-enak jidat aja ya. Dah mulai nih. Perasaan gak enak berubah menjadi sesuatu yang lebih tidak menyenangkan gitu kan. Jadi mata udah mulai tajam nih Dira. Begitu jalan lewatin pohon kopi tadi, di depan itu kayak ada yang melintang Dira. Nggak satu, 3. Berhenti nih kita, merinding loh. Berhenti nih. Terus si Ros, bang, jalan cepetan, jalan itu. Dia nyuruh jalan, sedangkan di depan mata kan ngelihat ada yang melintang kan, bukan pocong Dira, bukan. Kayak orang posisinya lagi telungkup. 3 tuh. Cuman telungkupnya nggak beraturan gitu. Ada yang begini melintang, ada yang pokoknya nggak beraturan lah ya. Ada yang melintang di jalan, ada yang begini ngebujur gitu kan. Jadi kita mau jalan kan ragu-ragu. Sementara si Ros, bang cepetan jalan, cepetan jalan. Ntar dulu, sabar. Kenapa sih? Cepetan, ntar aja ceritanya gitu. Akhirnya baca-bacaan dulu tuh Dira. Tarik nafas, tahan, isi selawat, tiup. Bukannya sakti Dira ya, sebab tidak ada satupun bacaan yang hebat, tidak ada satupun manusia yang hebat, itu nggak ada Dira. Andai kita membaca sesuatu, yang hebat bukan bacaannya, tapi pemilik dari bacaan, pemilik dari alam semesta. Andai kita meyakini sesuatu, misalnya bawa benda, bawa apa, bukan bendanya yang keren, walaupun benda itu dikenal sebagai pusaka. Walaupun kita banyak dosa atau bagaimana, tetap yang mohon perlindungan sama Allah itu nggak boleh enggak. Masalah dilindungi atau tidak, nomor 2 miliar. Yang penting kita ajukan dulu. Nah kebetulan waktu itu coba kayak gitu Dira caranya. Tarik nafas, tahan, isi dengan selawat, terus hembus. Sementara si Ros udah panik nih kan. Alhamdulillahnya begitu kita tiupin, itu pelan-pelan hilang tuh Dira. Hilangnya bukan hilang yang teng gitu enggak. Kayak dikit, tes hilang, merinding nih. Baru tuh jalan pelan-pelan. Dan begitu sampai tempat mereka pada yang tadi kelihatan melintang-melintang itu, nggak tahu kenapa motor itu nggak mau ngelewatin tempat mereka, posisinya itu ada yang kelihatan tadi. Tiba-tiba motor itu ke kanan, jadi kayak nggak mau ngelindes gitu lah. Itu terjadi bener-bener kita nggak bisa ngendalin kendaraan tuh. Toto belok aja ke kanan. Belok ke kanan jalan, sempet bingung kan. Lah, ini kan mulus kalau kita lurus gitu kan. Sebelah sini kan gak ada geruduk gak karu-karuan, kayak bulan gitu. Nah, cuman cuek dia jalan. Nah, si Ros baru tuh, cepetan bang. Nah, terus jalan. Ini kepala merinding lagi segede gaban. Nah, terus daripada si Ros ribet, langsung tanya, ngeliat apa sih kamu? Udah kamu yang bawa motor. Abang di belakang. Enggak bang, udah bang, gak apa-apa kata dia gitu. Udah ngeliat apaan? Ngomong aja. Karena dia panik, berhentiin motor tuh, Dira. Berhentiin motor, langsung turun dari motor. Ngeliat apaan sih? Udah kamu yang bawa? Enggak bang. Kamu dikejar-kejar. Ya, sama orang yang kecil, tapi tangannya panjang, mukanya kecil, ya. Dia kayak pakai tudung gitu. Iya bang, gue tahu. Ya tahu lah, dengan izin Allah, bilang gitu kan. Masih ngejar nggak sekarang? Kayaknya udah enggak bang. Serius nih abang tanya, ini bukannya sok jago ya. Jadi gini, kalau kita bawa cewek, terutama cewek ya, apalagi yang cantik gitu ya, itu lu nggak boleh membuat situasi menjadi lu berdua jadi takut. Paling tidak lu harus membangun rasa kepercayaan diri dari anggota kita, walaupun mungkin terkenal lebay, walaupun mungkin terkesan lebay atau sedikit sombong. Tapi itu untuk kebaikan kita, karena hakikatnya di dalam hati. Itu bukan itu yang dimaksud. Tapi hakikat dalam hati kita tetap yang hebat Allah,
yang mampu Rasulullah. Nah untuk membangkitkan itu kan nggak mungkin kadang-kadang. Makanya kita harus sedikit-sedikit inilah kalau sama rekan pendakian kita yang kayaknya takut. Jadi waktu itu gitu. Padahal sebenarnya kita nggak seperti itu Dira, ya karena yang hebat itu hanya Allah. Akhirnya setelah mana masih kelihatan nggak? Kalau masih kelihatan abang sikat nih. Enggak kelihatan gitu. Padahal dalam hati anjir kalau kelihatan gue juga takut kali gitu. Akhirnya si Ros gede lagi tuh mentalnya. Jalan lagi Dira. Ini karena memang perkebunan buatan Belanda kali ya, apa gimana? Jadi sepanjang jalan itu, karena mata ini udah kebuka, yang bukan mata kasar ini, itu di kiri kanan jalan atau di tengah jalan itu lama-lama Dira. Itu kok kayak penampakan mayat-mayat yang bergelimpangan. Asalnya kayak awalnya kan cuman sesosok tubuh ya. Cuman karena terlalu sering ngelihat, loh kok ini kayak jenazah gitu. Jadi kayak jenazah dibuang begitu aja dulu di perkebunan. Mungkin karena penjajah ya, bisa aja ya. Ini kita jadi flashback ke masa lalu karena energi mereka ada di situ. Masuklah kita ke dalam residu energi yang ditinggalkan di masa lalu tanpa sengaja karena situasi yang memungkinkan kita jadi ada di situ gitu. Karena apa? Sepanjang perjalanan tuh sering kayak gitu Dira, walaupun nggak sepanjang jalan nggak kira-kira berapa meter kayak ada mayat 1-2 gitu kan. Lama-lama nih hati kan. Ini kok kayak mayat, apa gua ada di residu energi, kembali lagi ke era itu, matanya yang lihat. Terus jalan merinding-merinding, si Ros sudah agak tenang sambil baca-bacaan kan. Nah pas belokan gini, dia turun parah, jalannya jelek banget ya, dari Makadam. Dan kirain deket, nggak tahu lama banget, dia 2 jam itu kita ngelilingin ini kan. Perkebunan yang angkernya tuh R-nya dari sini sampai hati Dira. Panjang banget. Jadi angker ini dia. Tempat angker banget. Itu kita sepanjang 2 jam itu baru sampai ke tikungan itu Dira. Dan gue inget itu gue beberapa kali ngeliat kayak ini jenazah gitu. Sampai ke titik itu belok, mata lain lagi nih Dira. Di situ kayak rame, tapi era bukan era sekarang, tetap gelap. Di situ ada kayak semacam kabut tipis, cuman ada pemandangannya. Kayak orang lalu lalang, dia pakai pedati, pakai kerbau, gerobaknya tuh pakai sapi, lagi ngangkut karung-karung yang isinya kopi. Di situ juga ngelihat beberapa pemandangan di mana pekerjanya yang lemah, yang dianggap malas atau apa sedang dicambuk. Bahkan ngelihat ya itu sampai ada yang dihukum sampai mati di situ, dipukulin sama tukang pukulnya. Itu sampai shock banget Dira. Itu sampai sedih banget Dira, tuh sampai air mata tuh bercucuran dan ada rasa sakit hati yang luar biasa ngeliat kayak gitu. Sakit banget ngeliat kayak gitu tuh. Ini orang jangan-jangan yang tadi kelihatan itu apa namanya? Energinya dia kali ya. Jadi kelihat gitu. Sempet mikir kayak gitu, soalnya kelihatannya jelas Dira. Bukan cuma sekedar bayang-bayang, enggak jelas. Nangis sedih sambil ngirimin Al-Fatihah. Lama-lama pemandangan itu hilang Dira. Hilang, nggak ada lagi tuh. Ganti lagi kayak kebun kopi biasa deh. Kebun kopi, terus campur sama pohon-pohon besar kan. Terus belok-belok bukitnya tuh malam-malam. Nah menjelang sampai ke jalan aspal, ujung Makadam, kira-kira jarak 15 menit, itu baru lain Dira penampakannya. Itu kayak orang-orang Belanda gitu modelnya. Entah Belanda, entah Jerman gitu ya. Pokoknya kalau yang jajah kita kan orang Belanda ya, kemungkinan besar mungkin menir Belanda lah. Nah, baru tuh kelihatan mereka tuh ada sekitar 2-3 orang, terus ada noni-noninya juga. Tapi ya biasa Dira, kayak nggak ngelihat kita. Dan waktu itu, jadi gue ngelihat jalanan, gue ngelihat hutan, gue ngelihat pohon-pohon kopi, ya itu kelihatan. Dan mereka juga kelihatan gitu, tetap ada di dimensi kita. Cuman matanya udah kayak ngelihat 2 sisi gitu. Tapi ya alhamdulillah nggak apa-apa, sampai ke aspal berhenti tuh, anak-anak nungguin, bang lama banget gitu kan. Serius, iya sejam, mereka tuh nungguin sejam. Oh mungkin karena di jalan kan sempat berhenti berapa kali Dira ya, untuk netralisir rasa takut tadi. Udah, begitu udah di jalan ini, terus menuju ke tempatnya Mas Johan kalau nggak salah, baru nih si Ros cerita Dira. Bahwa di pohon kopi yang besar tadi dengan ciri-ciri yang gue ceritain, dia tuh kan mengiyakan aja, sebenarnya bukan Dira, dia nggak ngeliat itu. Yang dia lihat justru semacam kera tapi warnanya putih, agak besar. Cuman karena waktu itu dia nggak pengen gue marah,
Ya karena dia takut, akhirnya dia iyain aja. Karena dia mau ngomong juga takut kan, dan kera putih itu cuma ngikutin sampai yang sebelum nanti kita belokan turun ke bawah. Dan sepanjang perjalanan itu menurut dia juga, karena dia di belakang, itu di belakang emang kayak banyak banget sosok-sosok yang kadang suka berkelebat ngikutin, ntar udah berkelebat ngikutin, ntar udah. Jadi pendakian Gunung Wilisnya lancar, tetapi justru di perkebunannya inilah kita ngalamin banyak banget hal-hal yang sangat menegangkan. Dan yang paling tersisa Dira tuh rasa sakit hatinya. Kok kayak ngeliatnya kayak gitu, kok kayaknya rasa sakit hati. Sakit hati banget ngeliat orang-orang lagi dipukulin kayak gitu. Entah bener entah enggak Dira ya. Ini kan penglihatan yang kita nggak, dalam artian hakiki itu kan cuman gue sama Allah yang tahu. Ya seandainya diceritakan ya terserah, masalah pendapat. Udah terus jalan, ngikutin jalan aspal tuh mubeng-mubeng, lupa Dira. Sampailah kita ke rumah Mas Johan. Nah di rumah Mas Johan ini kita nginep 1 malam. Sebelum besok pagi kita sama-sama ke rumah Mas Amari. Nah singkat kata sampailah kita ke rumah Mas Amari tuh Dira. Di rumah Mas Amari ini si Ros istirahat sekitar 2 jam, terus dia langsung pamit pulang ke Pati. Sedangkan saya sama Ari itu masih nginep 2 hari lagi di Kota Madiun untuk mengevaluasi lah ya berbagai macam kegiatan kita, termasuk laporan ketika naik Gunung Wilis ini. Setelah urusan selesai, terus udah nggak ada apa-apa lagi, dibeliin tiket, pulanglah kita ke Jakarta. Nah di kereta nih sempet nanya-nanya sama Ari, kamu sepanjang jalan ngerasa apa? Ternyata anak gue emang kagak ngerasain apa-apa. Beda sama bapaknya yang peka. Ya itu Dira. Jadi di Gunung Wilis itu selama di gunungnya blas ya cuman ada 1 itu aja lah, 1 atau 2 cuman yang teringat jelas, cuman penampakan kayak orang kayak terkelungkup. Ternyata setelah diceritakan sama Mas Muryani, memang ada korban di situ. Dan kalau orang-orang yang memiliki indera keenam memang katanya sering lihat ada orang 2 di situ sedang telungkup gitu. Tapi ya lagi-lagi nggak ada ceritanya anak gunung takut setan, sebab yang serem itu setan pala hitam. Gitu Cantik. Ada pertanyaan nggak? Ini ya Kang ya, apa namanya? Jadi selama Kang Arya ngedaki gunung apa tadi, Gunung Wilis itu banyak banget hawa-hawa kejadian pas penjajahan itu ya Kang? Iya ya? betul. Jadi kayak flashback ke masa lalu. Pada penjajahannya pada tahun 1957 tadi. Kalau itu batu tulis. Oh, itu batu tulis itu tulisan vandalisme pertamanya tahun 1951. Oh 51. Ya. Tapi kalau penjajahan Belandanya udah ratusan tahun ratusan tahun ya. Iya, dan itu kayak masuk ke situ. Jadi sedih banget kalau ingat itu. Ya teman-teman, tadi kita udah dengar ceritanya dari Kang Arya, dan juga kita doakan juga buat orang-orang yang kejajah ya Kang ya. Iya betul ya, kok. Yang terbaik buat orang-orang buat yang para inilah pendahulu kita yang sudah meninggal karena penjajahan Dira ya. Karena Kang Arya pas kayak ngelihat hal itu terjadi juga sedih banget ya Kang. Wah, emosi sedih Dira, ini merinding sampai gitu kan. Terbakar hati gitu. Begini perlakuan mereka dulu sama bangsa kita gitu loh Dira. Jadi emosi gitu bawahnya. Sakit hati juga Emang ada rasa sakit hati Dira, sampai nangis main jalan itu saking keselnya. Cuman ya itu kan perasaan yang nggak bisa nggak bisa direkayasa. Jadi dia mengalir begitu aja Dira. Oke, makasih banyak ya Kang ya untuk ceritanya malam ini. Oke Cantik ya. Oke teman-teman, saksikan terus kisah dari Kang Arya. Sampai ketemu lagi Kang Arya. Siap Cantik. Oke. Iya. Oke semuanya, tetap di like, komen, subscribe, dan juga jangan lupa nyalain apa Kang? Loncengnya. Biar ketemu sama kita terus ya Kang. Betul, karena gue akan sering tampil bersama Bidadari Angin Timur. Oke semuanya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.